Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin Akhinul Karim Ustaz Ahmad Zarkashi, Ustaz Adi, serta hadir bersama kita nih Ustaz Faris, Ustaz Ahmad Faris, beliau tinggal di Tebet Ustaz Kampung Melayu. Ini berkah nih beliau hadir bersama kita nih. Pulang kondangan katanya, Masya Allah ya. Jazakallah khair Ustaz. Juga jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah lil mu'allif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 60. Ini masih bagian daripada syarah hadis nomor berapa dah? Nomor 9. Hadis nomor 9. Hadis masalah al-akhdhu bil yasir wa tarku ta'sir, ngambil yang gampang dan meninggalkan yang susah. Karena agama Islam agama yang gampang. Kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Sekarang halaman 60, di antara pelajaran dari hadis ini adalah hadis di mana Rasulullah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang tinggalin semua, yang aku perintahkan lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Di antara pelajaran adalah khamisan, yang kelima, al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Artinya yang gampang tidak gugur gara-gara ada yang susah. Jangan mentang-mentang ada yang susah, yang gampang nggak dikerjain. Kayak orang sekolah, ulangan 10 soal, ulangan 100 soal katakanlah. Yang 30 susah, yang 70 gampang. Kerjainnya yang gampang. Susah banget nih, gua daripada mending gak usah semuanya dah. Gue sih orangnya kalau kerjain semua, kalau enggak semuanya, ya enggak. Kan ada yang gampang bang, enggak, gue sorry gitu hadirinnya enggak. Kalau ada yang gampang, kalau ada yang susah, yang gampang kerjain. Jangan mentang-mentang ada yang susah, yang gampang ditinggalin juga gitu. Bang, yang gampang kerjain aja. Enggak, gue kalau semuanya, kalau enggak gue orangnya gitu. Gue tuh orangnya sekalian. Gue balas setengah-setengah. Nggak boleh hadirin. Nggak bisa semuanya, boleh nggak sebagian? Boleh. Jangan alasan. Kok abang nggak puasa bang? Ramadan sebulan, saya sehari batal tat. Ya kerja aja. Nggak, saya kalau sehari batal semuanya Ustaz. Nggak bisa hadirin juga. Ada orang begitu tuh, ya kan? Kalau ada yang susah, yang gampang kerjain gitu. Hadhil qaidah fiqhiyah aidan, ini kaidah fikih. Istanbatohal fuqaha'u min hadzal hadits. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah fil Ashbah wan Nazair. Imam Suyuti dalam kitab Ashbah wan Nazair mengatakan, berkata qala Ibnu Subki wa hiya min ashhuril qawaidil mustanbatoh min qawlihi. Ini merupakan kaidah yang diambil dari hadis Nabi, idza amartukum bi amrin
fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, lakukan semampu yang bisa kamu lakukan. Disuruh 10 nggak bisa, 7 bisa, kerjain yang 7 gitu. Disuruh ngangkat air ada 10 karton, nggak kuat tat saya kalau 10. 5 kuat nggak? Kuat tat, angkat yang 5. Nggak, saya tuh orangnya tat, kalau nggak usah semuanya Ustaz. Nggak usah diriin, kerjain sebagian nggak apa-apa. Kenapa ente nggak pernah ngaji hari Minggu malam Senin ya Abidin? Saya kadang pulang malam Ustaz, tiap minggu. Ya kagak kadang-kadang Ustaz. Ya datang aja pas nggak pulang malam. Saya tuh orang sekali hadir Ustaz. Kalau nggak datang sekalian. Lu apaan emangnya hadirinnya nggak apa-apa sebagian, ya nggak? Jadi kan orang kadang-kadang begitu tuh. Saya kalau iya, kalau enggak semuanya. Enggak diriin, kayak ulangan ada 100 soal, yang bisa 70. Yang 30 susah, yang 70 yang gampang. Isi enggak? Isi hadirin. Gitu. Yang 30 ya ntar kali ada hidayah. Gitu. Maknaha annal mukallaf qad yakunu fi halatin yata'adzaru alaihi fiha fi'lul ma'mur bihi kullahu aw yashukku alaihi. Kadang-kadang al-mukallaf kita nih, orang yang dikasih beban sama Allah untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Quran, berbuat baik, berada dalam keadaan yata'adzaru alaihi fi'lul ma'mur. Kita berada dalam keadaan nggak bisa, kita uzur, disuruh begini lempengan nggak bisa, semuanya nggak bisa, aw yashukku alaihi, berat, bainama yatayassaru lahu fi'lu ba'dahu. Tapi kalau sebagiannya bisa nggak? Bisa hadirin. Kalau semuanya kagak bisa, sebagiannya bisa, fayajibu fi hadhil halah fi'lul juz'il mutayassar. Oleh karena itu ada yang susah, ada yang gampang. Yang susah ya nggak usah dikerjain, yang gampang kerjain hadirin gitu. Wala yakunu ta'adzuru ba'dul wajibat au usrihi sababan fi sukutil mutalabah bil kulliyah au adamit taklif. Jangan sampai gara-gara nggak bisa ngerjain kewajiban atau kita rasa berat menjadi sebab semua perintah kita tinggalkan. Puasa 30 hari berat banget gua dah. Ya kan, saya lagi hamil Pak Ustadz, nggak kuat 30 hari. Setengah bulan bisa nggak Bu? Bisa Ustaz, kalau setengah bulan masih bisa, ya kerjain yang setengah bulan. Yang 15 harinya ya udah, emang kan kadang orang kalau puasa hari pertama masih kuat hadirin. Bapak puasa hari Minggu pertama belum terasa lapar ya? Apa sebabnya? Masih banyak cadangan nih. Ya nggak, gini ini enggak. Kalau puasa Minggu terakhir lapar banget nggak tuh? Udah habis nih, udah istilahnya cadangan udah habis nih, ya nggak? Coba dah puasa hari pertama nggak berasa ya? Ya kan, belum lapar udah maghrib, ya nggak dirin? Orang sehari sebelum puasa kita makan 5 piring, ya nggak nih? Mumpung belum puasa nih bang, kita makan sebakul bang. Pas hari besok puasa, gua nggak berasa lapar ya. Hari pertama, lo kemarin makan sebakul lo, ya nggak? Masih nyangkut sini ya kan? Masih banyak sisa-sisa. Tapi kalau puasa udah mau ngabisin, udah minggu-minggu terakhir ya mau lebaran, perut lapar banget ya nih. Mungkin cadangan udah habis nih, cadangan nih, ya nggak? Nah gitu tuh. Mungkin orang yang hamil, Ustadz saya kalau minggu-minggu pertama masih bisa Ustadz, belum lapar banget. Kalau udah minggu-minggu kesoreannya selagi hamil nggak kuat. Kalau gitu yang kuat puasa aja dulu, yang nggak kuat tinggalin gitu. Kan orang yang hamil boleh nggak puasa hadirin. Jadi orang perempuan tuh ada 3 pekerjaan tuh. Dia mengandung, melahirkan, menyusui. Ini tiga tugas perempuan yang cuman perempuan dong bisa hadirin, laki-laki kagak bisa. Ya enggak? Itu kenapa kita disuruh berbakti sama orang tua kita? Karena ibu kita dia mengandung, melahirkan dan nyusuin hadirin. Ya kan? Ibu dong yang bisa begitu, bapak kagak bisa. Bapak mengandung nggak? Mengandung lemak ya. Ini hadirin lagi ngomong dikit ya. Sekarang banyak yang LGBT hadirin, ya nggak nih? Itu katanya yang LGBT di tempat ngejim banyak hadirin ya. Yang six pack tuh katanya banyak yang homo hadirin. Saya mikir kalau yang badan gemuk-gemuk model begini mah aman ya, aman hadirinnya enggak? Iya. Justru yang badannya tuh yang itu katanya banyak homo katanya. Tapi yang model-model begini yang perutnya kagak jelas ini aman. Tadi maaf ya. Aman hadirin. Justru yang tampangnya tuh, ini enggak nih?
Tau nggak orang six pack hadirin tuh, yang badannya kotak hadirin, ada nanya alamat, bang di mana bang, Masjid Abidin, nih dia pengen ngeliatin six pack. Kalau gini kan nggak kelihatan, itu pak dia gini, badannya kelihatan kotak. Kemarin sih ngobrol-ngobrol, katanya banyak yang homo-homo justru di tempat-tempat nge-gym tuh katanya tuh, yang badannya gitu ya, koker tapi laki demen sama laki hadirin. Baik, kita kembali. Jadi jangan sampai gara-gara ada yang susah terus yang gampang ditinggalin hadirin. Yang gampang kerjain, yang susah ya udah gitu. Kayak saya bilang tadi, ibu lagi hamil deh biasanya kan ya. Kan lagi hamil berat tuh. Kalau minggu-minggu pertama masih bisa puasa nggak? Puasa aja dulu. Kalau emang kira-kira kan makin kesonoin makin berat ya, ya udah yang berat banget tinggalin gitu. Yang masih bisa kerjain. Wa min amthilati tatbiki hadhil qaidah, nih contoh keseharian. Annahu idza wajadal muhdits ma'an la yakfi li raf'i hadathihi. Ada orang yang berhadas, pengen sembahyang, kan wudu hadirin. Pengen wudu cuman kagak ada air. Kalau nggak ada air ngapain? Tayamum. Ada air cuman kagak cukup hadirin. Ada air Ustadz, ada air sedikit Ustadz buat wudu kagak cukup. Mungkin ada air setengah gelas hadirin. Kan orang bisa wudu pakai segelas tuh ya, gelas air mineral tuh hadirin tuh, ya enggak? Kalau kita bisa, ada tuh di YouTube kan cara wudu pakai air segelas, ada nggak tuh? Ya kan? Ini cuman seperempat gelas Ustadz. Ada air dikit doangan, dikit. Berarti kan ada air hadirin. Ya enggak? Keliling-keliling kagak ada air nih. Ada air dikit nih. Semalam bekas sahur Ustadz. Segini nih, ingat buat wudu cuman kagak cukup nih. Kata kitab nih, idza wajadal muhdits ma'an, orang nemuin air tapi layak fi li raf'i hadathihi, nggak cukup buat wudu, dikit airnya, wajaba alaihi isti'maluhu fi ba'di a'dha'ihi. Yang ada pakai aja dulu. Mungkin kalau buat basuh wajah masih bisa, basuh tangan masih bisa, maka yang bisa pakai dulu, kata di kitab. Wa yatayammamu anil baqi, yang selebihnya yang nggak bisa pakai air wudunya baru tayamum. Saya wudu nih, kan kalau kita kadang-kadang kok tayamum bang, agak ada air. Itu ada air bang dikit, ya kagak cukup Ustaz. Orang air mineral cuma setengah gelas Ustaz. Baru mau cuci muka udah habis. Nah kalau menurut kitab ini, cuci muka aja dulu pakai air segini nih. Ntar habis itu tayamum, gantiin yang lain gitu. Kan kalau kita selama ini kebanyakan ya udah agak cukup tayamum aja udah. Ya hadirin. Saya kemarin ditanya tuh, kan kita selama ini kalau ya naik pesawat, umroh, tayamum hadirin. Ya enggak? Padahal itu di pesawat banyak air hadirin. Ya enggak? Gimana Ustaz? Nanti gimana Ustaz? Tayamum enggak Ustaz? Saya bilang ya kalau bisa wudu ya wudu. Cuman mungkin ada air, cuman ngantrinya repot hadirin. Ya enggak? Nah, maka kebanyakan orang tuh tayamum di pesawat. Tapi air ada nggak air hadirin? Ada. Orang kalau kita minta air dikasih Mbak pramugari itu. Ya kan? Pencet Mbak minta air itu kan dikasih air hadirin. Atau ke kamar mandi, pipis, ada nggak air? Ada nggak cuci tangan air? Berarti ada air hadirin. Cuman kadang kita males ya. Ya kan? Buktinya kita kencing bisa hadirin. Kita mau kencing nih, pesawat bisa hadirin ya. Kenapa kalau wudu kagak bisa hadirin? Kan wudu cuma sebentar, ya enggak? Repot Pak Ustadz. Tuhan juga tahu kita repot Pak Ustadz. Allah tahu Pak Ustadz kita repot. Kita kadang gampangin hadirin. Walaupun saya sih tidak menyalahkan yang tayamum hadirin. Ya enggak? Cuman juga kadang-kadang kalau masih bisa usaha, ini buktinya ada air cuma dikit doang kan, wudu dengan yang sedikit. Kan kagak cukup, maka selebihnya tayammum, mana tadi itu? Maka dia tayamum untuk anggota yang lain. Gitu. Jadi yang air yang dikit ini buat wudu, muka doangan. Wa yatayammamu anil baqi wala yasihhu tayammumuhu qabla isti'malil ma'i al mawjud. Tidak sah tayamumnya sebelum dia pakai air yang ada. Berarti air yang ada pakai aja, cuman muka doang Ustaz. Yang apa muka doang. Ntar giran tangan, rambut sama kaki tayamum. Jadi tayamum ganti yang nggak bisa kena air. Yang masih bisa kena air, contoh begini, orang luka hadirin. Lukanya di tangan sini, ada nggak ini? Mungkin naik motor hadirin, ngepot, ya enggak?
balik luka sendiri nih, luka di apa namanya ini, diperban sama dokter, ya nggak? Berarti kan nggak bisa kena air hadirin. Yang lain masih bisa nggak kena air? Muka masih bisa nggak? Rambut hadirin. Berarti wudu aja tangan ditinggal, hadirin. Maksudnya tangan jangan, orang kan nggak boleh kena air, bukan ditinggal di rumah, bukan, maksudnya tangannya ditinggalin gitu, ya gak? Orang kadang-kadang salah paham hadirin. Kata imam hadirin, yang megang handphone matiin, digebukin hadirin juga. Kenapa? Ya kata ustadz yang punya handphone matiin katanya. Bukan, handphonenya matiin. Nah gue mah ngikutin aja ustadz yang nyuruh gitu. Iya on. Ada nggak orang salah paham hadirin? Ada kadang-kadang. Dulu banget. Dulu, sekarang udah mulai paham. Dulu tuh kan kalau Idul Adha ada hadis Nabi, kalau yang mau korban, ya nggak, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Ada yang nanya, Ustadz, ini kuku kambing apa kuku orang? Itu banyak yang nyangka kuku kambing hadirin. Lagian siapa yang mau motong kuku kambing hadirin, ya nggak? Gitu. Maksudnya kuku orang yang korban gitu. Kadang-kadang orang salah paham. Jadi kita kembali, jadi tidak sah berdasarkan ini kitab Al-Wafi kan syarah dari apa namanya ini Arba'in ini Madzhab Syafi'i ini Dr. Mustafa Dib Al-Bughani, Dr. Muhyiddin Mistuni, dia termasuk apa namanya madzhab Syafi'i. Jadi menurut beliau la yasihhu tayammumuhu qabla isti'malil ma'il mawjud. Jadi tayamum yang enggak sah sampai dia pakai air yang ada. Berarti air yang ada pakai aja, kalau nggak cukup ngapain? Baru tayamum. Kan selama ini kita ya udahlah kagak ada air, tayamum aja. Kita kadang-kadang di rumah listrik mati, kan listrik mati kagak ada air hadirin. Tapi tetangga masih ada nggak? Ada hadirin. Kita kagak nyari biasanya tuh. Gua tayamum aja dah, kagak ada air di rumah gua. Kan di rumah orang ada. Contoh lagi nih. Waman wajada ma yasturu ba'dha auratihi wajaba alaihi satru ma amkana minha. Siapa orang yang bisa menutup sebagian auratnya, maka dia wajib menutup sebagian aurat yang bisa ditutup. Begini umpamanya, ada orang nggak ada baju sama sekali hadirin ini. Ada musibah hadirin, mungkin orang pesawatnya nyusruk di hutan hadirin. Ada nggak tuh? Terdampar di hutan hadirin. Ya nggak, kecelakaan, dia selamat hadirin nih, selamat. Baju pada kebakar habis hadirin. Ada celana pendek hadirin, pakai yang ada gitu. Jangan telanjang bulat gitu. Kok telanjang bulat pak? Ada celana doang Pak Ustadz, pakai celananya. Kan yang lain kelihatan Pak Ustadz. Yang bisa ditutupin hadirin. Jadi kalau nggak bisa nutup semuanya, jangan ditelanjangin semuanya hadirin. Kan gini maksudnya gini, mungkin nutup semuanya kagak cukup, maka ya pakai aja sebagiannya. Dulu di zaman Nabi ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Dia kan mati syahid tuh hadirin. Begitu mati syahid, tidak ada ditemukan kain yang cukup nutupin jenazahnya. Ditutupin kakinya, palanya kelihatan. Tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kagak cukup hadirin. Ditarik ke atas, bawahnya kelongol, tarik ke bawah, atasnya. Kemudian oleh Nabi dan para sahabat ditutup kepalanya, kakinya pakai rumput hadirin gitu tuh. Artinya apa? Yang nggak bisa semuanya jangan ditinggalin semuanya hadirin. Boleh sebagian. Nih, nggak bisa nutup aurat semuanya. Yang bisa ditutup, tutup gitu maksudnya. Ya kan? Wajaba alaihi. Maka dia wajib menutup yang wajaba alaihi satru ma amkana minha. Dia wajib menutup yang bisa ditutup hadirin. Ada kaidah para ulama mengatakan gimana kaidahnya tuh? Jadi yang nggak bisa semuanya, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa dikerjain semuanya jangan ditinggalin semuanya. Kalau semuanya nggak bisa nggak separuh? Separuh nggak apa-apa hadirin gitu. Ini bahkan ntar contohnya menurut kita ya jadi berlebihan, tapi memang begitu hadirin, saking jangan sampai ninggalin perintah gitu. Tadi tuh kalau nggak bisa nutup aurat semuanya ya tutupin sebagian. Mungkin orang perempuan nutup pakai jilbab, nggak ada yang gede, yang kecil pakai, nggak bisa nutup semuanya, tutupin sebagian gitu, ya kan? Nih
Bulan puasa wajib puasa nggak? Bulan Ramadan wajib puasa nggak? Saya sakit Pak Ustadz. Sakit banget hadirin, sakit dia nggak bisa puasa. Johor baik hadirin. Dari malam sakit, nggak bisa puasa pas johor. Baik, waman syafa min maradihi wasaton nahar wajaba alaihi imsaku baqiyati yaumihi. Siapa orang yang sembuh dari sakit jam 12 siang hadirin johor, maka dia wajib puasa sampai maghrib hadirin. Kenapa Bang nggak puasa ibu-ibu? Kenapa Bu? Kenapa Pak nggak puasa? Perut mulus banget Pak Ustadz nih. Saya nggak kuat puasa Pak Ustadz. Saya nggak kuat. Ya Allah, saya nggak bisa puasa dah. Saya akhirnya nggak puasa ya. Pas johor bahaya hadirin. Mungkin pagi-pagi minum obat hadirin. Ya, pagi-pagi nyarap dah dia nggak puasa dah. Akhirnya jam 8 makan hadirin. Johor sehat hadirin. Sehat main bulu tangkis, taktok. Lu kan nggak puasa. Gue sakit tadi pagi. Sekarang udah baik. Maka ngapain sekarang? Puasa gitu. Jangan begitu baik masih makan siang-siang. Gue tadi pagi sakit, sekarang ya udah enggak sih. Makanya gue nggak. Ya, ente kan sakit tadi pagi. Sekarang johor baik nggak? Ya, sisanya ngapain? Puasa walaupun dia harus qada hadirin gitu tuh. Jangan mentang-mentang tadi pagi sakit terus nggak puasa, siangnya makan hadirin. Lah gue mau orang sakit tadi pagi, ya nggak? Orang Tuhan juga bilang boleh. Gitu hadirin, ya nggak? Sampai ini kan kalau kita pikir ya sampai begini nih, maksudnya jangan sampai kita ninggalin perintah agama gitu. Nggak bisa semuanya, separuh boleh nggak? Kok ente puasa? Gue setengah hari. Gue tadi pagi sakit, johor gue baik. Ntar gue kodok setengah hari lagi. Besok gue puasa dari subuh sampai johor. Kan gue johor maghrib udah nih sekarang. Besok kagak bisa begitu hadirin. Kodonya seharian. Nih Bu, nih yang lagi head ya, lagi head. Ibu head di menstruasi. Katakanlah besok awal Ramadan. Ibu head sekarang, malam terawih pertama head. Besok pagi ini masih head. Johor bersih. Maka udah bersih ngapain? Mandi. Habis mandi ngapain nih? Saya baca ya, wa kadzalikal haidu, demikian pula perempuan yang haid. Idzan qata'a haiduha idza haiduha ma'a wujubil qada. Maka kalau emang haidnya udah kelar, ya enggak? Maka dia harus puasa dari dia kelar sampai maghrib, meskipun dia wajib mengqada hadirin. Ibu-ibu haid hadirin. Hari pertama puasa subuh masih ada darahnya kan, dia belum ini ya, belum puasa ya. Orang saya haid Pak Ustadz. Johor bersih, mandi nggak? Mandi dari johor sampai maghrib puasa udah. Tapi tetap dia harus ngapain? Mengqada. Terus kalau nggak dihitung ngapain puasa Pak Ustadz? Menghormati Ramadan hadirin, gitu tuh. Ramadan bulan yang mulia, jangan makan, jangan minum. Saya haid Pak Ustadz kapan? Tadi pagi, zuhur udah bersih, mandi udah. Dari zuhur sampai maghrib puasa, tapi tetap wajib qada hadirin. Saking kalau Allah suruh kerjain hadirin. Kalaupun nggak bisa semuanya, jangan ditinggalin semuanya, gitu hadirin. Ini kan kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi haid makannya siang-siang depan pintu, pamer. Nggak puasa po, lagi halangan gua, ya kan, makan bakso, nyeduh mie, anak yang ngiler ngeliatin. Kok nggak puasa mak? Gua mah nggak apa-apa, orang Tuhan yang ngasih. Ya enggak, gue lagi datang bulan. Ibu-ibu walaupun nggak puasa jangan pamer Bu. Ya enggak, lagi nggak puasa nih, mungkin datang bulan ya, makannya tetap ngumpet. Jangan mentang-mentang nggak puasa makan aja makan. Ada nggak hadirin? Kan kadang begitu ya, ya kan, makan ya makan. Gue malah nggak puasa, gue santai aja ngisep permen kojek siang-siang Ramadan, gitu tuh. Pamer lagi kadang-kadang. Waman qadara ala juz'in min nafaqati qaribihil fakiri wajaba alaihi badalahu lahu. Siapa yang bisa nolongin saudaranya, memberikan nafkah bantuan saudaranya yang fakir, nggak bisa semuanya, sebagian nggak apa-apa hadirin. Katakanlah saudara kita susah, dia perlu duit sebulan 1 juta, kita cuman bisa bantuin gope, kasih nggak hadirin? Kasih. Kita nggak bisa nolongin gope, cepek bisa hadirin, boleh nggak cepek? Boleh hadirin. Gocap hadirin boleh gak? Boleh hadirin tuh. Jadi yang nggak bisa semuanya jangan ditinggalin semuanya, kerjain walaupun sebagian. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, beliau ngasih gini keterangan. Kata Imam Nawawi, siapa orang yang
Sudah i'lam, ketahuilah, man ballaghahu syai'un min fadailil a'mal, siapa orang yang udah tahu keutamaan sebuah amalan, fa alaihi ayya'mala bihi walau marratan wahidatan fi hayatihi, yang udah tahu hendaklah dia pernah ngerjain walaupun cuman sekali dalam hidupnya. Walayan bagi ayat turkahu mutlaqon, jangan ditinggalkan semuanya. Bal ya'ti bima tayassara minhu, tapi kerjakan yang bisa dikerjain. Liqaulin Nabi, kan Nabi Muhammad mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masata'tum. Kata Imam Nawawi, yang udah tahu keutamaan amalan puasa Senin Kemis, besar nggak pahalanya? Kerjain walaupun cuma sekali, hadirin. Jangan sampai tahu tapi nggak pernah ngerjain. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, gede nggak pahalanya? Kerjain, hadirin, walaupun cuman sekali seumur hidup. Jangan sampai tahu tapi nggak pernah ngerjain. Puasa Nabi Daud, gede nggak pahalanya? Gimana puasa Nabi Daud? Selang-seling, Senin puasa, Selasa kagak, Rebo puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, selang-seling. Kita kan alhamdulillah, hadirin, Senin enggak, Selasa enggak, Rebo kan enggak, Kamis kagak. Itu kagak ada nabinya, hadirin. Iya enggak? Jadi kalau orang tanya, "Bang, pernah nggak Bang puasa Nabi Daud?" "Pernah Pak Ustadz. Dulu Pak Ustadz zaman-zaman saya masih bujangan Pak Ustadz. Lagi bokek buat Pak Ustadz. Saya puasanya dapat 2 minggu Pak Ustadz." Jadi kalau orang tanya pernah nggak, hadirin? Walaupun cuman dalam umur kita, walau marrotan wahidatan, jangan sampai tahu tapi nggak pernah ngerjain. Buat apaan ngajarin? Al ilmu lil amal, ilmu buat dia amalin, hadirin. Kerjain walaupun cuman sekali, hadirin. Pernah nggak dengar cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah pernah cerita, Nabi Muhammad yaqumul laila hatta tatafattara qadamahu. Nabi kalau qiyamul lail kakinya sampai bengkak-bengkak. Kenapa bengkak, hadirin? Kelamaan berdiri Nabi. Minimal kita pernah ngalamin, cobain hadirin, sekali-kali qiyamul lail 3 juz, hadirin. Ya enggak? Cobain, hadirin. Gimana Bang rasanya? Kapok dah gua, ya enggak? Oh, capek banget gua, iya enggak? Sampai bener tuh, bener emang. Kita kan cuma dengar doang kan, hadirin. Pernah nggak ngerjain? Coba dah. Bapak sekali-kali Ramadan besok nih, kali-kali qiyamul lail dari jam 1 sampai subuh, hadirin, cobain kali-kali. Gimana sih rasanya qiyamul 3 juz, hadirin? Bener juga kata Aisyah tuh gitu. Jadi kita ngerasain, oh bener-bener merah, hadirin tuh. Besok nggak terawih sebulan. Jadi kalau orang tanya pernah, hadirin, pernah. Kan kita nih, ente pernah nggak begini? Pernah. Yang baik-baik kerjain, hadirin, walaupun cuma sekali. Ini contoh nih, nggak ada hubungan dengan contoh nih. Siapa di sini yang belum pernah naik busway, hadirin? Ada yang belum pernah, hadirin? Ibu, ada yang belum pernah naik busway? Siapa yang belum pernah naik MRT, hadirin? Ada yang pernah, hadirin? Ada yang belum? Orang Jakarta belum pernah naik, hadirin. Gimana sih bapak-bapak yang punya Jakarta? Naik, hadirin, walaupun nggak sunah sih, nggak sunah. Cuman cobain, hadirin. Ada yang belum pernah naik, hadirin? Belum pernah, hadirin? Sama, saya juga belum pernah. Siapa yang belum pernah naik Monas sampai atas, hadirin? Ada yang belum pernah, hadirin? Naik, hadirin. Ya kagak sunah sih, cuman jangan sampai belum pernah, hadirin, naik. Langsung orang dari daerah ke Jakarta naik MRT, naik Monas, yang hadirin tuh, naik, hadirin, biar nggak penasaran. Yang baik-baik kerjain, walaupun cuma sekali. Ada istri cerita, Pak Ustadz, saya nikah udah 30 tahun, Pak Ustadz, 30 tahun, Pak Ustadz. Suami sekalipun belum pernah beliin bunga, Pak Ustadz. Kayak di film-film. Bilang Bu malakinya, beliin apa Bang, sekali-kali beliin bunga Bang, kayak di TV-TV, ntar dah pulang kerja gue beliin. Dibeliin bunga ziarah. Neng, mau diaur mana nih Neng? Masa mati Bang? Lalu bilang beliin bunga, gue bilang mampir Kalibata tadi gue. Ada yang jualan, abang ngaco ya. Kerjain, hadirin, walaupun cuman begitu tuh. Jadi kalau nggak bisa semuanya, boleh nggak sebagian? Boleh, hadirin. Banyak tuh. Tadi kata Imam Nawawi, fa'alaihi ayya'mala bihi walau marratan wahidatan. Ada yang ketinggalan ya, liyakuna min ahlihi, gitu kata dia. Liyakuna min, agar menjadi ahlinya. Mohon maaf, siapa di sini yang belum pernah hatam Quran? Siapa yang hadir di sini yang belum pernah sekalipun hatam Quran, hadirin? Dari Al-Fatihah, hadirin, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai juz 30, sampai baca doanya, hadirin. Kalau belum pernah, cobain, hadirin. Masa seumur-umur belum pernah hatam Quran, hadirin?
Cobain hadirin baca Quran. Kita bukan nggak baca, baca nggak? Cuma kagak hatam-hatam. Kan baca dari sampai juz 3 nih. Tandain nggak? Pakai sedotan aqua tuh. Hilang sedotannya. Mana dia sedotan nih? Gue sampai mana ya? Balik lagi ke depan, ada nggak tuh? Bapak baca ditandain nggak? Kan dilipet ya. Hilang lipetannya. Gue sampai mana ya? Balik lagi ke depan. Jadi yang depan udah lecak dari nih. Yang belakang masih cakep hadirin. Jangan sampai seumur-umur belum pernah hatam Quran, ntar meninggal nyesel hadirin. Hatamkan liyakuna min ahlihi, agar tercatat nahnu min ahlil Quran, gitu hadirin. Pernah siapa di sini, semoga ada rezekinya ya, yang belum pernah korban hadirin? Sekali-kali korban hadirin. Masa tiap tahun panitia mulu hadirin? Iya gak? Jadi panitia kurban bagus nggak hadirin? Cuman sekali-kali korban dah. Niat hadirin, ya Allah besok Idul Adha saya mau korban. Dari sekarang nabung hadirin. Pengen banget korban. Jangan sampai seumur-umur belum pernah korban hadirin. Jadi panitia bagus hadirin. Ya enggak? Jadi gitu tuh hadirin. Jangan sampai kagak pernah gitu. Ditanya, Bapak pernah nggak korban Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, korban pernah sekali Pak Ustadz. Puasa ayam lebih, ntar di list tuh ibadah sunnah hadirin. Ini udah, ini belum, ini udah, ini belum, gitu hadirin tuh. Jangan jadi oh ya saya pernah Senin Kamis pernah, ayam mulbit pernah. Jadi kita tuh contoh hadirin tuh, iya kan? Ada orang belum pernah sholat di soft yang pertama, ada nggak hadirin? Cobain hadirin, gitu. Ada kawan kita sholat masbuk mulu hadirin. Ada hadirin tuh terkenal sampai dia, ya enggak? Nah kita kembali. Jadi tadi itu kalau tidak bisa semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau emang tadi pagi head, zuhurnya suci, mandi, puasa sampai maghrib. Kalau tadi pagi sakit nggak puasa, johor baik, puasa dari johor. Nggak bisa nolongin saudara semuanya, boleh sebagian. Waman qadara ala taghyiri juz'in minal munkar au takhfifihi wajaba alaihi fi'lu dzalik. Siapa yang bisa merubah kemunkaran walaupun cuma sedikit, kemunkaran merajalela, dia bisa kurangin hadirin, maka wajib dia lakukan, gitu. Katakanlah banyak orang nggak bener, Bang tuh lu bilang, paling kalau gue bilangin yang dengerin omongan gue cuma satu orang doangan, yang lain nggak ada yang dengerin, nggak apa-apa Bang, walaupun cuma satu orang yang dengerin ngomong gitu tuh, dibilangin kagak ngerti Pak Ustadz. Masa iya Bang? Ya ada sih Pak Ustadz yang dari satu orang doang Pak Ustadz. Nggak apa-apa hadirin. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Orang bisa baik berubah walaupun cuma satu orang hadirin, nggak apa-apa kata Nabi hadirin. Gitu tuh. Yang bisa merubah kemunkaran, rubahlah walaupun cuman sedikit. Ini gelap banget hadirin. Kita bisa ngasih cahaya dikit, nggak apa-apa hadirin. Daripada tidak ada cahaya sama sekali. Jangan kita bilang sama aja bohong, ya enggak? Orang dikasih cahaya kagak ngaruh Pak Ustadz. Ngaruh hadirin. Kan gelap banget nih, ada lilin atu, mayan nggak hadirin? Mayan hadirin, daripada gak ada sama sekali. Gitu hadirin tuh. Ngapain gua nyalain lilin, kagak ngaruh, gelap-gelap juga ngaruh hadirin. Jadi ada orang maksiat 10 orang, kita bisa bilangin satu, boleh gak? Boleh hadirin, bilangin gitu. Jadi kalau nggak bisa semuanya, sebagian boleh. Wa ghairu dzalika fi min tatbiqatiha fil furu'i katsirun. Demikianlah banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kita, gitu. Saya ulangi kaidahnya, ma la yudraku julluhu la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa diraih semuanya jangan ditinggalin semuanya. Yang dapat kerjain, gitu tuh. Nggak bisa puasa pol sebulan, sanggupnya berapa dah kerjain. Nggak bisa terawih 20 rakaat, nggak bisa 11 rakaat, berapa aja dah. Jangan sampai nggak terawih hadirin, ya nggak tuh. Nggak bisa sedekah banyak, boleh nggak dikit. Nggak bisa ngasih hadiah sama orang tua tiap bulan, boleh nggak 2 bulan sekali. Boleh nggak 3 bulan sekali. Boleh nggak hadirin. Jangan sampai anak seumur-umur nggak pernah ngasih duit buat orang tuanya hadirin. Boro-boro buat orang tua Pak Ustadz, buat saja kagak cukup Pak Ustadz. Kalaupun nggak bisa tiap bulan, boleh nggak 2 bulan sekali? Sekali seumur hidup, boleh nggak hadirin? Boleh hadirin, gitu tuh.
Jadi kalau nggak bisa sering, jarang boleh. Kan pernah saya bilang, saya kebetulan kuliah jurusan hadis, banyak tuh hadis Nabi, beliau menggunakan kalimat walau. Walau itu kan bahasa Arab, walaupun ya. Balighu anni walau ayatan. Silaturahim, apa kata Nabi? Silu arhamakum walau bisalam. Dalam kitab Al-Kabair Imam Zahabi itu. Pesta walimahan, aulim walau bisyatin. Bikin pesta walaupun cuman kecil-kecilan, nggak bisa ngundang orang banyak, ngundang dikit nggak apa-apa hadirin. Apalagi tuh sedekah, ittaqun naro walau bisyaqqit tamratin. Sedekahlah walaupun setengah hadirin. Ya enggak? Jadi nggak bisa banyak, boleh dikit gitu, boleh dikit ya kan. Orang nikah bikin pesta walau kecil hadirin. Silaturahim nggak bisa datang, telepon hadirin. Nggak ada pulsa Pak Ustadz, miss call hadirin. Miss call dah ya enggak? Gitu hadirin. Nggak bisa, jadi banyak tuh beliau menggunakan kalimat walau ya kan, walaupun ya kan, walaupun. Jadi apalagi contohnya tuh ya kan, jadi apa namanya tuh berbuat kebaikan walaupun kecil hadirin ya kan, bikin pesta nggak usah gede, kecil boleh ya kan, walau bisyak kita merotin. Nggak, kita lagi jajan nih, ada nggak yang suka minta-minta tuh, Pak minta Pak, Bu minta Bu, suami udah ngerogok dia mau ngasih nih, mau ngasih. Kata bininya, jangan bang, ntar atuh dikasih, yang lain minta. Akhirnya nggak ada 15 orang, nggak ada yang dikasih hadirin. Maksudnya kalau nggak bisa ngasih 15 orang, boleh nggak satu orang kita kasih? Pak minta Pak, sama yang lain ya dek. Yang lain udah Pak, bapak doang yang belum Pak. Ini semua udah nih Pak, bapak doangan yang belum. Ini bocah pinter banget hadirin, siapa yang ngajarin nih bocah? Gitu hadirin tuh. Jadi, kalau nggak bisa semuanya, boleh nggak sebagian? Boleh hadirin. Nggak bisa tiap hari Ahad malam Senin ngaji di Abidin, boleh nggak 2 minggu sekali hadirin? Boleh nggak sebulan sekali? Jangan sampai tetangga masjid seumur-umur belum pernah hadir hadirin. Belum pernah hadir hadirin. Kita punya saudara hadirin, saudara kandung seumur-umur belum pernah ke rumahnya hadirin. Jauh Pak Ustadz, saya punya saudara tinggal di Cibitung Pak Ustadz. Ada nggak yang abangnya jauh hadirin? Abang saya tinggal di sana Pak Ustadz. Di mana? Di Sawangan, di ujung Pak Ustadz, ke jurang. Datang walaupun cuman sekali hadirin. Jangan sampai dia, saya pernah, ini agak menyesal ini. Saya akan ngajar di Al Jihad sini ya. Dulu ada almarhum Haji Heru ya, Pak Haji Heru ya. Dulu Pak Haji Heru sering banget ngajak saya ke rumahnya dah. Ustadz, mampir ke rumah saya Ustadz. Ayo Pak Haji, ntar dah gitu kan. Habis ngajar saya pulang. Ustadz mampir dong. Iya Pak Haji. Baru meninggal hadirin. Akhirnya saya ke rumahnya hadirin tahlilan. Yang saya nyesel, saya ke rumahnya begitu orang udah nggak ada hadirin. Ya enggak? Semasa orangnya ada, nggak mampir. Orangnya udah nggak ada, baru datang hadirin. Itu kadang nyesel hadirin. Gitu tuh. Ya enggak? Kan dulu Pak Haji Heru dulu ya, sini Al Jihad ya. Mampir Pak Ustadz, yang badannya gede. Ya kan? Pak Haji saya mau langsung kan. Akhirnya belum meninggal hadirin. Saya datang hadirin. Cuman orangnya udah kagak ada hadirin. Saroni belum ampun juga. Gitu hadirin. Saya pernah nggak ke rumah Sajar Kasih, pernah ya? Ada ya? Pernah kok, saya pernah makan bakso atau saya ada dia. Saya lupa, apa nggak makan ya? Saya lupa saya dah. Ya kan? Kayaknya ngobrol doang ya waktu itu ya. Iya ngobrol doang hadirin. Masa kita sesama jamaah kenal teman belum pernah ke rumahnya hadirin? Ingat main ke rumahnya hadirin? Saya banyak bapak belum pernah ke rumahnya nih, ya enggak? Cuma dia sebelum rumahnya, entar dah. Ya kan? Asal diundang. Gitu hadirin. Jadi jangan sampai kita kenal temen tapi nggak pernah main hadirin. Main sekali deh. Apalagi saudara. Dia sih belum pernah ke rumah gua sekali juga gitu hadirin. Sekali kagak pernah, sampai puyuh bebuntut kagak pernah ke rumah gua. Sampai puyuh bebuntut nggak bakalan ya ke rumah gua. Ada nggak orang ngomong kayak gitu tuh? Ada. Saking dia istilahnya udah frustasinya gitu. Jadi apa namanya, sambung silaturahim walaupun cuma datang walaupun sekali dah hadirin. Saya kadang mikir gini, untungnya kita ada lebaran hadirin. Kalau nggak ada lebaran, kita nggak pernah main ke rumah encing kita hadirin. Ya gak?
Kita ke rumah mancing kapan hadirin? Lebaran doang hadirin. Kalau kagak lebaran nggak ke rumah mancing kita ya? Kapan ke rumah Uwa hadirin? Lebaran tuh Waung tuh di Ragunan juga. Itu kalau lebaran Waung nggak kita tengokin tuh, iya gak? Saya mikir tuh, untung ada lebaran. Seandainya nggak ada lebaran hadirin, mungkin kita nggak pernah ke rumah Uwa, ke rumah Encing, yang hadirin dia. Emang kapan kita ke rumah Encing kita hadirin? Lebaran doang. Kalau kagak lebaran, untung ada lebaran hadirin, kita main ke rumah tetangga hadirin ya. Kalau nggak ada lebaran, nggak rumah tetangga hadirin. Malahan kadang-kadang tetangga kita nggak pernah masuk hadirin. Orang lebaran di pintu doang hadirin. Ya nggak tuh? Ada nggak tetangga nggak pernah masuk rumahnya hadirin? Ada hadirin. Saking dekatnya nggak pernah masuk hadirin. Di pintu doang. Ya nggak, lebaran kan di pintu doang, ya nggak tuh? Nggak pernah masuk. Pas masuk pas dia meninggal hadirin tuh. Ya nggak? Oh begini rumah tangga gua. Pas meninggal baru masuk hadirin tuh. Nah, jadi yang baik-baik kerjain, ya kan? Kerjain hadirin. Walau marrotan wahidatan, meskipun cuma sekali. Tadi tuh nggak bisa semuanya. Taghyiru juz'in minal munkar au takhfifuhu wajaba alaihi fi'lu dzalika. Berikutnya, waqad yastadillu li hadhil qaidah wa tatbiqatiha bima rawahul Bukhari an Umran ibn Husainin radhiyallahu anhu qala kanat biya bawasir fasa'altun nabi anis shalah faqala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Ada sahabat Nabi namanya Umran bin Husain. Dia kena penyakit bawasir hadirin. Wasir ya. Kan wasir itu apa namanya? Mungkin dia ambeien ya. Dia nggak bisa duduk hadirin. Kalau diri bisa. Kata Nabi, ya Rasulullah, aku nih punya ambeien Nabi, nggak bisa duduk, ya nggak? Kata Nabi, sholli qa'iman. Kalau antum nggak bisa duduk, sholat diri nggak apa-apa. Sholat diri. Ketika ruku kan bisa ruku, kan sujud kagak bisa. Yang ngasih isyarat hadirin, ya nggak? Ngasih isyarat. Saya nggak bisa duduk, Ustadz, di bawah, di bangku nggak bisa duduk juga. Ya udah diri aja semua yang diri. Diri. Atau fa'ilam tastati faqaidan, duduk aja udah, ingat. Atau fa'ilam tastati fa'ala jambin, rebahan nggak apa-apa hadirin. Jangan sampai gara-gara nggak bisa begini ditinggalin semuanya. Ada tuh nasihat, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang yang alim, ngajari ilmu hadirin, ngajar. Au muta'alliman, kalau bisa ngajar ngapain? Nggak bisa ngajar ngapain? Belajar. Muta'allim itu pegang kitab, pegang pulpen, yang penting ditulis, yang nggak ngerti nanya, itu namanya muta'allim hadirin, ya kan? Au mustami'an, atau jadi mustami, pendengar hadirin. Dia kitab kagak bawa, pulpen nggak ada hadirin, nanya juga kagak, dia dengerin ini. Biasanya barisan pertama muta'alim hadirin, ya enggak? Ya kan? Megang kitab, pulpen, ya nggak hadirin? Yang tulis sama dia hadirin, ya nggak tuh? Ntar dia nanya, ya kan? Yang barisan kedua mustami'an hadirin. Dia pendengar hadirin, ya, dia dengerin aja dah. Ustadz ngomongin dia dengerin, dia nyengir-nyengir, ya enggak? Dia nggak nulis, nggak baca kitab hadirin. Mustami, pendengar hadirin. Kalau nggak bisa dengerin juga muhibban, pencinta ilmu hadirin. Dia kagak ngaji, di belakang hadirin nyiapin teh, ada nggak tuh? Ya nggak nih? Dia beliin Ustadz kopi hadirin, contoh dong ya, dia beliin kopi Ustadz ini nih. Ya hadirin, Ustadz dibeliin kopi, dibikinin teh hadirin, dibeliin martabak telur, ya nih. Dia kagak ngaji hadirin, cuma dia ngapain bagian belakang, ada nggak gitu tuh? Dia bolak-balik pakai motor. Dia kemana tuh? Dia panitia Pak Ustadz. Dia ke motor ke pasar kecil sini nih, beli martabak telur hadirin, dibalik layangnya. Beliin ini buat apa bang? Ustadz lagi ngaji. Lu kagak datang? Gue sibuk, gue panitia, gue sih pencinta ilmu. Gue kagak duduk, cuman gue ngapain? Ya gue bolak-balik begitu hadirin. Ya enggak? Dia pencinta ilmu juga tuh. Setiap ada pameran buku dia beli hadirin. Baca mah kagak? Bapak kalau pameran buku beli buku gak? Dibaca gak? Itu lumayan hadirin, masih lumayan. Itu bapak namanya pencinta ilmu. Walaupun kagak dibaca minimal beli hadirin, ya enggak? Orang masih diplastikin bukunya, ya enggak tuh? Pencinta ilmu hadirin, buku banyak dah, tebal-tebal hadirin. Udah dibaca semuanya bang? Belum ada baca tapi saya demen aja, saya pajang-pajang. Itu pencinta ilmu. Jangan jadi yang kelima. Fala takun
Khomisan, siapa yang kelima? Kagak ngajar, nggak belajar, nggak dengerin, tidak mencintai ilmu hadirin. Dia ngapain? Kagak ngapa-ngapain hadirin. Dia nggak ngapa-ngapain. Kan walaupun kita nggak ngajar, gua ngaji aja dah. Gua nggak bisa jadi muta'alim, gua dengerin aja ya. Gua pendengar aja dah, mustami hadirin. Tapi gue repot. Atau dia pencinta ilmu. Ada tuh, ada kadang-kadang di masjid hadirin. Ada nggak isi repot hadirin tuh? Ada tuh, sono kemarin sono angin teh, gelarin karpet, dia bolak-balik hadirin gitu. Dia ngaji paling repot hadirin. Tadi ngaji apaan bang? Ya gue kagak dengerin, gue bikin teh di belakang. Orang gue moto-motoin gue bolu, ya enggak? Gue kagak tahu sih, gue bikin teh aja gue di belakang. Dia kagak ngaji hadirin, cuma dia pencinta ilmu ya. Itu dia tuh. Dia jemput ustad, ini. Habis ustad dianterin hadirin, ya enggak? Begitu tuh. Dia demen kan. Gue demen gue ngelayanin ustad. Lu ngaji, gue sih kagak ngaji gue. Gitu. Ustaz Sarodi ngajar apaan bukunya? Ya gue kagak tahu kitab apanya. Pokoknya ada merah-merah luarnya. Ya enggak, gue sih enggak tahu. tapi gue tahu dia hari Minggu malam Senin di Abidin. Ya enggak? Lu ngaji, gue kagak, cuman gue tahu. Kan gue yang jemput. Gue nganterin, ini gue kagak tahu. Kitabnya merah. Apa ya ini? Apa wah apa tuh ya? Aung apa tuh? Pokoknya kitabnya merah dah. Gue tahu kitabnya. Dia walaupun kagak ngaji, pencinta ilmu. Ada hadirin orang beli buku, dibaca, ditandain. Ada nggak tuh? Dia muta'alim, dia beli buku, ditandain, diringkas. Ada orang yang beli doang hadirin. Ada nggak? Beli doang. Kadang-kadang dia kagak beli. Ngasih duit orang ini, lu gua bagi duit, lu beli buku. Ada nggak hadirin? Ada hadirin tuh. Di Jakarta nih banyak orang-orang pencinta ulama hadirin. Dia ngaji kagak sempet hadirin. Cuman kalau ada pengajian, dia dukung hadirin. Dukung, ada anak ngaji nih, lu ngaji sana lagi, ntar gue yang beliin makanannya. Dan lu ngaji sana lagi, ntar gue yang iniin. Pokoknya dah, tenang aja. Lu pokoknya ngaji ntar, lu pokoknya kalau makan, lu tenang aja dah. Sampai sekarang tenang aja hadirin dia gitu. Sama suruh tenang sama dia hadirin. Iya, dia suruh tenang aja pokoknya lu. Makan bang, tenang aja lu, jangan pikirin makan bang. Tenang aja dah. Sampai sekarang lu agak makan aja, tenang aja dia suruh. Gitu. Jadi kalau nggak bisa begitu duduk, boleh hadirin zikir. Apa kata Quran? Fa idza qudiyatis sholatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, gitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ada nggak tuh? Ya kan? Wa qu'udan wa ala, gitu hadirin. Berzikir itu boleh diri, boleh duduk, boleh berbaring hadirin. Nggak bisa begini, boleh begitu. Nggak bisa begitu, boleh begini, gitu. Jangan jadi alasan. Apalagi zaman sekarang rasanya kalau di Jakarta hadirin, apalagi Jakarta Selatan, apalagi di Mampang hadirin, yang banyak buat pengajian hadirin ya. Ini di Bangkaraya nih, ada nggak pengajian subuh? Pengajian maghrib, ba'da isya, hari Senin ada nggak? Minggu malam Senin ada nggak hadirin? Senin malam Selasa ada nggak? Selasa malam Rebo ada nggak hadirin? Rebo malam Kamis malam Jumat. Sekarang kuliah hadirin. Bapak kalau ngikut udah profesor udah. Nih coba dah. Di sini Al Anwar ada nggak pengajian? Al Anwar, Abidin, Nurul Islam, Al Hikmah, Nur Rahman, Al Aqwam hadirin. Belakang Al Abror ada nggak hadirin? Itu yang ngajar beda-beda, ya nggak? Senin subuh di mana Senin subuh? Ada nggak Senin subuh? Wah kagak ada berarti. Pengajian subuh keliling ya? Almarhum Ustaz Rifian dulu ya, ya kan? Masih teruskan sama Ustaz Sukron, ya kan? Senin subuh, Selasa subuh, Rebo subuh, Kamis subuh Taqwa, Jumat subuh saya di Baitur Rahim. Sabtu subuh banyak, Sabtu subuh banyak ya? Sabtu subuh, Minggu subuh hadirin. Gitu tuh, pokoknya kalau ngikutin ada gini. Kalau seandainya dia bilang nggak bisa belajar, mustahil hadirin. Saking banyaknya pengajian di Pela Mampang, ya nggak tuh, dari sini aja nih Istiqomah, Abidinnya nggak tuh, Al Anwar, Al Abror, majuan lagi Al Aqwam, Nurul Islam, belok dikit Al Hikmah, Pondok Karya, Husnul Khotimah, ya banyak banget hadirin. Darussalam, Al Husna, ya kan? Tahu semua tuh. Gini hadirin, ciri orang yang baik tuh hadirin, ini mohon maaf ya, ada kan calon mantu, ya nggak bu? Kan kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kamu anak muda, ngelamar anak kamu, agamanya baik,
akhlaknya baik, nikahin sama anak kamu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, agamanya baik, akhlaknya baik. Ustadz, tahu dari mana akhlaknya baik? Agamanya baik kan kalau akhlak kelihatan ya. Datang sopan, ada nggak sopan hadirin tuh? Assalamualaikum Haji, cium tangan. Ada nggak yang nggak sopan hadirin? Hai Pak Haji, hai. Nggak sopan artinya kan nih. Anak mana nih bertanya hai. Tahu dari mana Pak Ustadz kalau akhlaknya baik, ya kan, agamanya baik, ya kan, kamu tinggal di mana? Di ini Pak Haji, tinggal di Bangkaraya. Oh dekat itu, dekat Al-Aqwam. Enggak Pak Haji, di Abidin. Oh itu yang enggak, yang itu Pak Haji, yang sampingnya Al-Abror tuh. Berarti dia anak pengajian hadirin. Itu tinggal di mana? Di Bangkaraya, dekat Abidin. Mana hadirin apanya? Itu yang dekat itu yang ada diskotiknya tuh di Kemang. Bukan diskotik, masjid. Nggak ada tuh yang nanti kalau belok itu McDonald ada masjid tuh, masjid Jami Kemang, bukan 4 biliar Pak Haji itu. Dia taunya tempat hiburan semua hadirin, ya nggak tuh, bukan karaoke Pak Haji. Ya elah nih anak, masjid kagak tahu hadirin. Kita tinggal di mana? Di Mampang. Karena nggak usah Saroni mana ya? Ada Sari nih Pak Haji. Ya nih anak, berarti dia bukan anak pengajian hadirin, ya kan? Kan dites ya nggak tuh? Ya gitu hadirin cara ngetesnya. Ente sembayang ntar jadi imam, makanya yang masih jomblo kalau ke mertua jangan malam, siang. Ente suruh imam johor aman, jangan lu datang maghrib ntar ente imam isya. Waduh gua kagak bisa ya. Ente bisa ke rumah jadi imam, siapa Haji? Saya bisa jam 12 siang Pak Haji. Saya imam johor masar, saya bisa Pak Haji. Ya dah. Itu datang malam suruh imam maghrib isya, kagoknya hadirin. Wallahu alam bisawab. Sampai halaman ntar besok tuh kamalul imtithal wa husnul iqtida. Ya kan? Tadi kan hadirin kita omongin kalau nggak sebagian, tapi kalau dikerjakan secara sempurna itu lebih baik hadirin. Tapi kalau nggak sempurna boleh nggak sebagian? Nah insya Allah kita sambung nanti pengajian lagi. Kalau bisa dikerjakan secara sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Silakan mimpin doa.